Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas. Laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasnya itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Setelah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, bisa diambil 3 poin. Yang pertama terkait penjelasan surat Asy-Syura ayat yang 11, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang firman Allah dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian yang ketiga tentang takwil. Ya. Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat ketika menyampaikan surat Asy-Syura ayat 11 hanya berhenti laisa kamitslihi syai'un, tidak dilanjut wa huwas samiul basir. Kenapa di sini menjadi persoalan? Karena benar bahwa Allah harus dibersihkan dan disucikan dari berbagai sifat makhluk. Ya. Karena ayat itu menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Ta'ala dari sifatnya, dari zatnya. Tapi ingat, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dan Allah Maha mendengar serta Maha melihat, bukankah makhluk juga punya sifat yang sama? Ya. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa ya, di dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus ditetapkan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tidak adanya tahrif, yaitu merubah makna atau lafaz. Yang kedua, tidak boleh adanya tasbih, yaitu tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Yang ketiga, tidak boleh takyif, yaitu tidak menanyakan hakikatnya seperti apa. Bagaimana hakikatnya. Kemudian yang keempat, tidak boleh adanya ta'til, yaitu menolak. Ya, yaitu menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian memberikan contoh istiwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Lalu dengan menggunakan metode takwil, ditakwilah menjadi istaula. Maka ketahuilah bahwa takwil istiwa kepada istaula, yaitu menguasai, ya, itu merupakan takwil orang Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau membawakan nama Ahlussunnah wal Jamaah, maka Ahlussunnah berlepas diri dari hal tersebut. Ya. Pertama, saya sampaikan
bahwa di dalam kitab Maqalat Al-Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin pada juz yang pertama, ya, di halaman 285 ini disusun oleh Abdul Hasan, ya, Ali bin Ismail Al-Asy'ari, ya, yang kita kenal dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan pada kitab tersebut, ya, Maqalat Al-Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin pada halaman 285 juz yang pertama, apa kata beliau? Wa qalatil Mu'tazilah innallaha istawa ala arsyihi bimakna istaula. Ya. Mu'tazilah mengatakan sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy-Nya dengan makna istaula. Apa itu istaula? Katanya menguasai tadi, ya. Ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Ya, ini yang pertama, ya. Kemudian yang berikutnya ternyata para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menyampaikan, ya, tentang makna dari al-istiwa, ya, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Bisa dilihat dalam takwil beliau, ya, atau makna beliau, bukan, ya, makna yang sampaikan beliau. Apa maknanya? Yaitu irtafa'a wa 'ala. Ar-Rahman 'ala arsyihi irtafa'a wa 'ala. Ya. Ketika beliau menjelaskan apa? Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Irtafa'a wa 'ala, yaitu tinggi. Begitu pula dengan As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur ketika menjelaskan kata istawa, yaitu apa? Qala ala al-arsh, yaitu tinggi di atas arsy. Menukil perkataan Mujahid. Nah, ini kalau kita tinjau dari penjelasan ulama tafsir, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana, ya, tinjauan para ulama bahasa. Menurut ahli bahasa, makna istiwa menjadi istaula itu tidak benar. Ya, tidak ada. Sebagaimana satu, ya, dinukil oleh Asy-Syaikh Salim Al-Hilali dalam bukunya Ainallah Difa'an Hadithul Jariyah riwayatan wa dirayatan, menukil perkataan Ibnul A'rabi, ya, wa huwa imamum fil lughah, ya. Beliau mengatakan aradani Ibnu Abi Du'ad an atluba lahu fi ba'di lughatil Arab wa ma'aniha ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa bi ma'na istaula faqultu lahu wallah ma yakunu hadza wala wajadtuhu. Ya, beliau menukil dari kitab yaitu Tarikh Baghdad oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Yang artinya Ibnul A'rabi, dan dia sebagai imam ahli bahasa, mengatakan Ibnu Abi Du'ad ini adalah seorang Mu'tazilah, namanya Ahmad bin Abi Du'ad, lawan debat Imam Ahmad bin Hambal, ya. Dia meminta kepadaku, menghendaki kepadaku, ya, pada sebagian makna bahasa Arab. Di antaranya Ar-Rahman 'ala arsy istawa, dia mengatakan bahwa istawa maknanya istaula. Maka aku katakan kepadanya, kata Ibnul A'rabi, dikatakan pada, ya, Ibnu Abi Du'ad, wallah ma yakunu hadza wala wajatuhu. Demi Allah aku tidak mendapatkan hal itu. Tidak ada itu dalam bahasa maknanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya bawakan juga, ya, dari kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah min Kitab was Sunnah
wa ijma'i sahabah tabi'in min ba'dihim, yang ditulis oleh al-Imam, yaitu Al-Hafidh Abul Qasim Hibatullah Ibnul Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalika'i, yang dikenal dengan Al-Lalika'i, yang wafat tahun 418 ya, pada jilid yang kedua di halaman 442 ya, dengan membawa sanadnya ya. Kemudian mengatakan di sini, qala haddatsani Abu Sulaiman Dawud bin Ali, berkata kepadaku Abu Sulaiman yaitu Dawud bin Ali, dia berkata, kunna inda ibnil a'rabi fa'atahu rajulun faqala lah, kami berada di sampingnya Ibnul A'rabi, lalu datang seseorang dan bertanya kepadanya, ma makna qaulillah azza wajal ar-Rahman 'ala istawa, apa arti atau makna dari ar-Rahman 'ala istawa? Faqala, maka Ibnu Arabi mengatakan, huwa ala arsyihi kama akhbara azza wajal, dia berada di atas arsy-Nya sebagaimana Allah memberitakannya. Orang itu mengatakan, ya Abu Abdullah, laisa hadza maknahu, innama maknahu istaula. Wahai Abu Abdullah, maknanya bukan itu, tapi maknanya istaula. Apa kata Ibnu Arabi, imam ahli bahasa, uskut ma anta wa hadza la yuqal istaula ala syai' illa an yakuna lahu mudadun. Fa idza ghala ba'duhuma qila istaula. Ya. Diam kamu. Bukan itu. Ya, tidak bisa diartikan bahwa ya istaula ala syai', menguasai sesuatu kecuali harus ada mudadun, harus ada musuhnya. Ya. Nah, kalau Allah Ta'ala menguasai berarti sebelumnya ada musuhnya yang menguasai, kemudian berikutnya dikuasai. Siapa musuhnya Allah Ta'ala? Lah ini ya bantahan dari Ibnul A'rabi kepada Ibnu Abi Du'ad. Ya, Ahmad bin Abi Du'ad ini adalah Mu'tazilah, tokoh besar yang berhadapan dengan Imam Ahmad bin Hanbal di depan Khalifah Al-Ma'mun sampai kepada Al-Wathiq. Demikian, ya. Nah, dengan demikian, kalau Ustaz Hidayat berkeyakinan bahwa makna al-istiwa adalah istaulah, maka ketahuilah itu akidahnya Mu'tazilah. Ya, akidahnya Mu'tazilah. Dan sudah dibantah, ya, dijelaskan bahwa itu Mu'tazilah oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin. Kemudian juga ahli bahasa oleh Ibnu Al-A'rabi dibawa dengan sanadnya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dan juga Al-Lalika'i dalam kitabnya yaitu Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, oleh sebab itu maka sadarilah kalau Ahlus Sunnah berlepas diri ya dari makna bahwa istiwa ditakwil kepada istaula. Nah, kalau takwil harus diketahui ya bahwa takwil itu ada beberapa makna. Pertama, at-takwil bermakna at-tafsir, penjelasan, seperti dalam hadis Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil, ya, hadis sahih. Ya, hadis Umar bin Khattab, bahwa ya Allah, kata Nabi kepada untuk Ibnu Abbas, ya Allah berikan kepada Ibnu Abbas itu pemahaman agama, dan at-ta'wil itu at-tafsir. Ini singkat. Ya, makna yang kedua adalah yaitu kalau bentuknya khobar maknanya al-wuqu', ya, seperti dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-53. Hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqqi, ya, fahal lana min syufa'a. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilah. Apa takwilah? Yaitu kejadian. Ya. Pada hari datanglah kejadian apa di situ? Yaitu hari kiamat. Apa kejadian di situ? Berupa azab, ya, atau berupa juga nikmat, berupa surga, sebagaimana dijelaskan oleh
Ibnu Katsir ya yang menukil perkataan diantaranya perkataan Ibnu Abbas ya yaitu hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Jadi takwil itu maknanya al-wuqu' ya. Nah, kemudian makna yang ketiga adalah takwil ya adalah al-imtitsal, yaitu melakukan perintah. Ya, melakukan perintah. Jadi makna tiga, pertama tafsir, penjelasan seperti hadis tadi, doa Nabi kepada untuk Ibnu Abbas. Yang kedua adalah al-wuqu' sebagaimana surah Al-A'raf ayat 53 ya, al-wuqu' yaitu kejadian. Ya, bukti dari kejadian. Ya. Yang ketiga adalah maknanya yaitu apa? Al-imtitsal, melaksanakan perintah sebagaimana dalam hadis ya Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 4967 dan 4968 ya, bahwa kata Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli yata'awwalul Qur'an. Rasulullah SAW banyak membaca dalam ruku' dan sujudnya, yaitu banyak bacaan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli yata'awwalul Qur'an. Yaitu apa? Mentakwil Qur'an apa? Menjalankan perintah Qur'an, al-imtitsal ya, al-imtitsal. Ini seperti disebut oleh Ibnu Hajar, makna qauluhu yata'awwalul Qur'an ya ja'alu ma amara bihi, yaitu menjalankan perintah. Ya, perintah. Apa perintahnya? Idza jaa nasrullah ya, sampai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi ya ketika disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dan memuji Allah serta istighfar, maka beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli yata'awwalul Qur'an. Beliau mentakwil Al-Qur'an. Nah, adapun takwil yang maksud Ustaz Nabi Hidayat ini ya adalah takwil apa? Yaitu hamlul lafzi ala maknan marjuh. Membawa kepada makna yang marjuh. Sementara makna dari istiwa menjadi istaula, menguasai, itu tidak ada pertama dalam Quran, tidak ada. Tadi ulama tafsir mengatakan makna ala wartafa'a. Bahkan Al-Imam As-Suyuti sendiri yang beliau merupakan dari kalangan Asy'ariyah mengatakan ala irtafa'a. Ya. Kemudian makna istaula adalah Mu'tazilah kata Abu Hasan Al-Asy'ari. Demikian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa tidak ada dasar yang benar ya, terutama dari ahli lughah yang disebut oleh Ibnul A'rabi tadi ketika berdialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad, lawan bicaranya Ahmad bin Hanbal, lawan munaqasyahnya, munadharah, debat antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Tidak ada dasarnya. Yang dijadikan dasar adalah apa? Syair ya, syair yang tidak diketahui. Sementara orang Arab paham betul syair itu kepada siapa, milik siapa, ya. Di mana syair tersebut yang berbunyi qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi, ya. Bahwa Bishr telah istawa 'alal Iraq. Istawa 'alal Iraq. Menguasai, katanya menguasai istaula maknanya. Ya, dikatakan oleh ulama ya saya nukil dari perkataan Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya tadi Ainallah ya, bahwa apa? Itu tahrif. Tahrifnya satu, sebenarnya bukan kata istawa tapi bisyrun qad istaula 'alal iraqi bin ghairi sayfin wala dabin muhraqi. Bishr telah istaula, telah menguasai Irak tanpa pedang, tanpa darah. Maka ini merupakan tahrif, perubahan. Satu, ini pandangan beliau. Yang kedua adalah ya, kalau memang benar bait tersebut, syair tersebut ya, tanpa adanya tahrif, maka sebenarnya ini merupakan hujah bagi atas
mereka yang mengatakan istiwa makna istaula. Maksudnya apa? Bishr menguasai Irak. Padahal Bishr itu ya di saat itu merupakan saudara dari Khalifah Al-Umawi yaitu Abdul Malik bin Marwan, dan dia sebagai Amir Irak ya, menguasai Irak pada saat itu ya. Tidak mungkin saudara kemudian menguasai dalam pengertian berperang dengan Abdul Malik bin Marwan. Barangkali keterangan ini cukup, mudah-mudahan bisa memberikan kehati-hatian ya dalam menjelaskan sesuatu. Hendaklah sampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana para ulama pandangannya. Sebutkan di dalam kitab apa, jangan hanya kita berbicara kemudian lepas begitu saja, apalagi bersemangat ya, yang kesannya ingin semua bersatu ya, tapi dalam pengertian yang tidak seharusnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.